Tempat Dan kelabangnya tuh kecil, lembut gitu, nggak ada darah. ketika bangun lihat kelabang itu Jadi saya ngerasa kayak ada yang nggak ada. sebenarnya saya lagi tidur ya, cuman saya kayak ada yang bangunin gitu, kayak punya firasat gitu. Terus di kaki saya tuh kayak ada yang kayak ada yang berkesan. Jalan. Iya, kayak ada yang jalan di kaki saya gitu. Nah kak, setelah kejadian itu apa ada lagi nggak hal yang bisa? Yang paling di luar nalar sih itu sih, Itu aja. binatang itu sih. Selebihnya ya mungkin lewat mimpi saya diteror. Oh. Lewat mimpi kayak ada jin-jin jahat gitu yang coba mengganggu saya. Cuman saya ini kan ya alat yang bisa saya pakai untuk melawan kan cuma doa, ngaji, zikir, itu aja sih gitu bang. Sampai sekarang sih saya kalau nggak dibantu Allah sama pertolongan medis, psikiater, diterapi obatnya, Iya betul. aduh, nggak ada mungkin saya di dunia ini, udah selesai hidup saya. Pokoknya saya tuh dibikin gila sama dia. Kalau kata ini ya ulama yang bisa membaca itu, pokoknya saya tuh dibikin gila sampai mati. Tujuannya ke situ. Ya tujuannya di situ, saya dibikin gila, stres, ya dengan teror-teror binatang nih, goib kayak begitu. Ya sempet. Oh iya, itu sebelum sebelum teror itu kan saya masih berumah tangga sama oknum kabur ini kan. Nah, waktu berumah tangga, waktu kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga itu kan saya sempat dibikin gila gitu sama dia. Jadi ada dugaan kekerasan seksual sama dugaan kekerasan psikis mental dan juga ekonomi. Itu kan di luar nalar tuh, Ki. Kekerasan satu aja udah gila itu, lengkap gitu. Sampai akhirnya saya ditelantarkan sama dia, diselingkuhin, nggak dinafkahin, ya intinya ada 3 kekerasan itu. Akhirnya saya sehat lagi, sempat berusaha untuk mengakhiri hidup gitu. Dan itu saya sempat dirawat di rumah sakit. Sempat dirawat juga. Sempat dong dirawat di rumah sakit jiwa karena psikis mental yang kena. Karena kalau orang sudah bunuh diri kan berarti mentalnya sudah kena gitu. Kan saya sempat di visum juga, di visum rumah sakit Polri waktu habis melaporkan KDRT itu kan saya di visum secara psikis mental memang ada kekerasan. Tapi ya gitulah, dirawat, dan itu ada surat resmi dari rumah sakit yang merawat saya, psikiater yang merawat saya. Juga ya, dan hidup apa ya, kejadian. Tapi alhamdulillah masih sekarang alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Kita bisa melewatinya ya. Pertolongan Allah. Saya nggak bisa melewati kalau tidak ditolong sama Allah. Wasilah Tapi sababiyah. yang menguatkan saya itu pertama Allah, yang kedua anak sih. Oh anak. Usia berapa tahun anak? Anak saya 15 tahun. hampir 17 lah. Anak lah yang menguatkan kakak. Anak yang menguatkan saya, karena saya tuh dulu tuh mikirnya di dunia ini siapa yang sayang sama saya, nggak ada yang membutuhkan saya juga gitu. Makanya saya waktu itu saya cuma hidup di dunia ini, saya kok disakitin terus gitu sama laki-laki terutama. Saya kok dizalimin terus, capek gitu. Begitu sadarnya kayak dibuka gitu sama Allah, ada yang butuh kamu loh di dunia ini, anak. Nah itu yang membuat saya bertahan hidup sampai sekarang. Anak lah yang membuat Iya. bertahan ya. Iya, kalau saya sih alasan hidup, saya bermanfaat untuk siapa di dunia ini gitu. Kalau saya tidak bermanfaat untuk orang banyak, untuk keluarga, saya hanya menyusahkan, ngapain saya hidup di dunia ini. Tapi karena anak, saya sadar, oh anak butuh saya, jadi saya harus tetap hidup. Jadi sekarang dibantu secara medis, kayak otak saya dikuatkan sih dengan terapi obat itu. Jadi saya itu sekarang udah jarang nangis. Saya kuat, saya bisa Ya, sehat. kayak dikuatkan gitu. Iya. Kalau dokter psikiater itu kan memberikan terapi obat. Betul. Ya. Jadi saya dikuatkan otak itu yang awalnya tidak seimbang karena ada depresi berat itu tadi, dikuatkan secara tidak langsung sih oleh obat-obat medis. Oleh medis lah ya, organ-organ tubuh kita biar sehat lagi gitu ya. Awalnya kan dari pikiran. Pikiran betul, sangat keras sekali kak. Kalau berbicara penyakit pikiran itu bisa kemana-mana. Kalau kekerasan fisik sih, saya kan juga pernah di KDRT secara fisik, oke, tapi tidak sampai bunuh diri.
Kak, kok bisa ya? Saya kan kalau ngelihat aura kakak ini kan ada laki-laki yang kalau ada laki-laki yang sampai main fisik ke fisik kakak saya itu laki-laki juga udah nggak sehat, udah nggak sehat gitu, sayang sekali gitu ya. Nah terus Kak, kita kembali ke tadi, setelah kejadian teror itu apa lagi yang sebenarnya terjadi? Kayaknya melihat travelnya kakak ini terus gitu, apalagi yang terjadi? Karena dampak dari sini kan banyak sekali Kak. Banyak sekali dalam segi kerezekian, kesehatan, pasti itu. Ya, saya tetap minta pertolongan Allah ya Allah, lindungi saya dari gangguan syaitan, dari gangguan jin, dari gangguan manusia. Ya alhamdulillah sekarang perlahan Allah sudah memperbaiki pikiran saya ditolong sama Allah. Awalnya dulu kan saya gendut banget, 80 kilo karena depresi berat kan. Kan orang depresi berat itu tidak hanya kurus tapi bisa gemuk. Orang depresi itu bisa tidak hanya kurus tapi gemuk. Depresinya bisa. bukan depresi ringan atau sedang loh, berat loh. Berat. Dan itu rumah sakit yang mengeluarkan. Apa karena obat? Analisa. Depresi beratnya karena dapat kekerasan tadi. Kekerasannya kan lengkap, seksual, mental, ekonomi. Kekerasannya kan banyak. Jadi saya kayak dihantam berkali-kali gitu. Ya sekarang saya sih berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh mantan suami saya. Badan saya dirusak, mental saya dirusak. Sekarang ya saya coba menyayangi diri saya. Awalnya gendut, sekarang saya coba pola hidup sehat, diet sehat, teratur segala macam. Ya alhamdulillah sudah membaik sedikit. Alhamdulillah ya Kak ya, karena fisik kita pun sehat, raga kita sehat, batin pun harus sehat ya. Betul. Biar hidup berkembang lagi ke depan. Karena ada anak yang mati. Ya. Oke, luar biasa. Karena orang pertama yang akan jatuh atau merasakan sakit kalau saya menyerah itu anak yang pertama dia akan merasakan kayak sebatin loh Kak kalau anak itu Kak. Iya. Sama orang tua itu. Kalau orang tua saya kan anaknya banyak. Mungkin kalau kehilangan saya oke, sedih tapi kan anaknya banyak. Tapi kalau anak saya kehilangan saya hancur. Dia cuma punya saya. Dia cuma punya mamanya yang bertahan hidup. Itu yang membuat saya kuat sampai sekarang. Dan tidak pernah, jangan sampai ninggalin sholat sih. Itu aja pegangan saya, zikir, sholat itu tetap saya lakukan. Kalau mau marah gitu sama Allah tuh udah marah banget. Kok kayaknya saya dihantam tanpa belas kasihan gitu. Dihantam berkali-kali. Wah, kalau mau lepas hijab, wah bisa. Biasa kan gitu kan, kalau kita lihat artis-artis solo figur, cerai, lepas hijab. Cerai, lepas hijab. Saya punya alasan untuk melepas hijab. Kalau mau marah sama Allah ya, saya marah ya Allah. Kenapa saya dihantam berkali-kali? Saya kan udah hijrah, saya udah sholat, saya zikir, saya puasa, semua ibadah saya coba lakukan untuk mendekatkan diri. Sudah dijalani. Allah. Tapi kenapa saya dihantam terus gitu, tanpa belas kasihan gitu loh. Tapi saya coba istighfar ya Ki ya, astagfirullah. Tidak boleh ya kita bersuuzon sama Allah, kita harus husnuzon ya. Betul. Bersangka baik sama Allah. Ya mungkin dengan saya diberikan ujian seperti ini, siapa tahu nanti ganjarannya surga. Betul. Ya kan, pahalanya besar, bisa menghapus dosa-dosa saya di masa lalu, masya Allah. Hebat. Ini sebenarnya Kak, kalau bukan sebenarnya pada saya, pergi ke Demang itu adalah segi perjalanan spiritual. Betul. Iya. Jadi Kakak mendapatkan sebuah gift energi perjalanan di mana sudah mendekatkan diri kan pada Sang Pencipta melalui ibadah dengan tata cara yang baik, tetapi diberikannya bukan yang baik. Tapi saya yakin suatu saat nanti apa yang telah kita alami akan kita dapatkan. Insya Allah, saya yakin alam itu berputar. Dulu di bawah, saat ini di bawah, tapi nanti Kayaknya saya hidup 38 tahun kok sedih terus gitu ya. Tapi nanti akhirnya berputar ya. berputar. Ada genap, ada ganjil.
setelah ini insya Allah akan ada banyak kebahagiaan. Banyak sekali kebahagiaan. Nggak mungkin sedih terus sampai Tuh, meninggal kan nggak mungkin. manusia itu diberikan per 5 tahun. Ada Sri, Lunggu, Dunia, Wara, Pati. 2 tahun ke belakang itu kakak mengalami Lara Pati. Kalau tidak bisa melewati Pati, sudah tutup buku. Alhamdulillahnya kakak bisa melewatinya, lalu sekarang berada di Sri. Sri ini adalah sifat berdirinya sesuatu yang tidak bisa dapat nanti akan mendapat. Someday, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, sehat batin lahir. Next someday, kalau saya melihat dengan Ibu Palakia, dengan secara kekasar mataku, kebahagiaan itu akan datang. Insya Allah. Dengan apa? Dengan cara apa? Lakoni aja apa yang kakak bisa kerjakan. Gitu. Disyukuri aja. Disyukuri. Banyak mendekat sama Allah. Saya juga senang. Kak Jeda dari mana tadi? Dari Bogor atau dari mana tadi? Bisa dari jumpa ke Bogor. sini berdua. Luar biasa. Sama anak. Ini Nyetir sendiri. iya, kalau berbicara tak kasat mata, hodamnya bagaimana ini? Siapa hodamnya kan begitu kan? Tapi hebat. Kakak mampu melewati beberapa. Ini kan kalau orang belum pernah ke sini, ini tempat hutan banget nih Kak. Iya. Ya kan? Tapi hebat. Kita hanya dipertemukan, digerakkan oleh Allah. Saya yakin suatu saat nanti Zeda Salim itu akan menikmati hasil jerih payah ini. Amin, ya Rabbi. Soalnya kemarin-kemarin itu banyak sekali godaan. Kayak ada yang ngebisikin saya tuh, udah lepas aja hijab kamu, ngapain? Ada. Iya, kayak ada bisikan, ngapain? Allah tuh nggak sayang sama kamu, Zeda. Kamu dibikin menderita terus, ngapain lu pakai hijab? Kayak ada bisikan kayak gitu. Udah pakai baju seksi aja, kamu yang cantik, kamu tunjukkan pesona kamu, aura kamu segala macam. Itu gangguan setan, itu bisikan-bisikan tuh ada. Tapi saya punya prinsip, saya Ya, orangnya betul. punya prinsip yang kuat. Betul. Oke, saya berhijab bukan karena manusia. Kalau saya berhijab karena suami, di KDRT dicerai pasti saya lepas. Iya. Tapi saya punya prinsip, saya berhijab itu karena Allah. Allah. Saya menutup aurat karena Allah. Gitu. Cinta sama Allah udah Betul, cinta Bukan. saya sekarang udah saya pusatkan sama Allah. Alhamdulillah. Kalau saya lepas hijab, wah nanti Allah marah nih. Hidup saya nanti malah semakin berantakan, Allah murka segala macam. Karena saya cintanya bukan sama manusia. Kalau saya cintanya sama suami, Ketika kecewa, wah cerai udah lepas hijab sih. Apalagi di KDRT. Apalagi ini mantan suami saya, ya kan? Saya punya alasan untuk marah gitu. Kenapa ya Om? Saya sudah berusaha menghindari dia, ya. Saya dinikahi oleh dia, menerima segala kekurangannya, nggak didafkarin, dizolimi, saya sabar. Tapi kok kayak sedih terus gitu, hidup saya menderita terus. percaya gitu. karma itu ada. Percaya. Nanti makanya saya percaya Allah lah yang balas nanti. Pasti akan Allah balas dengan caranya. Karena setiap orang yang menzolimi saya itu selalu saya lihat dapat balasan. Betul. Dengan itu sering saya, terjadi. iya, dengan saya duduk manis gitu. Iya. Makanya saya udah ngelaporin ke polisi, terus kok masuk angin ini kayaknya nih. Pejabat penegak hukumnya pada masuk angin ini. Padahal udah visum, udah lengkap lah sebenarnya tuh. Tapi ya sudah, saya kembalikan sama Allah. Kalau hukum manusia kan bisa dipermainkan. Kalau hukum Allah itu tidak bisa. Gitu sih. Luar biasa. Saya mendengar baru kali ini perempuan kalau cintanya sama A, B, C udah banyak sekali kan. Saya sudah bermaksiat ya. Kalau saya cinta sama manusia, disakiti sama suami, saya lepas hijab. Iya. Bermaksiat itu kan Karena lepas hijab itu kan termasuk menunjukkan aurat seksi, itu kan juga termasuk maksiat gitu. Betul. Saya pasti akan bisa aja saya dugem di diskotik, minum, ngerokok, wah, sama laki-laki banyak karena saya udah kehilangan kasih sayang gitu. Baratnya saya nggak dapat kasih sayang siapapun. Gambarkan oleh secara spiritual paranormal kan kayaknya kondisi saya parah banget gitu loh. Sihirnya tuh kayaknya brutal banget yang menyerang saya gitu. Tapi saya pribadi kok merasa fine-fine aja gitu.